action let's go 저 건물을 찾으러 Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos artinya manusia atau orang dan logos artinya ilmu. Antropologi dapat diartikan ilmu yang mengkaji manusia sebagai makhluk biologis dan sekaligus makhluk sosial. Adapun definisi antropologi hukum yaitu antropologi hukum adalah bidang khusus antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku masyarakat menurut aturan hukum. Aturan hukum yang relevan tidak terbatas pada hukum normatif, tetapi juga mencakup hukum, adat, dan budaya perilaku masyarakat. Adapun definisi antropologi hukum menurut para ahli, menurut Hilman Hadikusuma, pengertian antropologi adalah ilmu tentang manusia. Menurut Hilman Hadikusuma ini, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi biologi dan budaya. Sedangkan menurut William Nixon 1998, antropologi hukum adalah bidang penelitian yang mencoba menjelaskan tatanan dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan tujuan antropologi hukum. Penelitian ilmiah di bidang ini adalah hasil dari perbedaan yang mendalam antara hukum saat ini dan aspek teoritis hukum. Dalam pengertian ini, antropologi adalah disiplin pada dua tingkatan. Tahap pertama adalah blok pengetahuan logis filosofis tentang hukum dan negara. Tahap kedua adalah kompleks terapan praktis yang pengembangannya mutlak diperlukan untuk penerapan langsung pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan hukum. Antropologi hukum merupakan kolaborasi dari dua bidang keilmuan, yaitu antropologi dari ilmu sosial dan hukum dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Sedangkan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objek ilmu hukum yaitu hukum itu sendiri. Bagian-bagian ilmu antropologi. Antropologi terdiri dari dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik membahas tentang asal-usul masyarakat dan bagaimana masyarakat berevolusi. Sedangkan antropologi budaya membahas tentang etnolinguistik atau kata bahasa, etnologi, asas dan budaya, dan prehistori atau perkembangan kebudayaan. Selanjutnya pembagian ilmu hukum. Unsur hukum, terdapat dua unsur hukum yaitu unsur ideal dan unsur real. Unsur ideal membahas mengenai logika, etika, dan estetika. Logika membahas mengenai metodik, sistematik pengertian atau ilmu pengertian. Etika dan estetika membahas mengenai nilai, asas, kaidah atau ilmu kaidah. Sedangkan unsur real membahas mengenai manusia, alam, dan kebudayaannya yang menghasilkan ilmu kenyataan hukum, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Antropologi hukum termasuk ilmu yang empiris, yakni lebih menitik beratkan pada kenyataan-kenyataan hukum yang nampak dalam situasi atau peristiwa hukum, atau biasa disebut law in action, tidak hukum dalam peraturan perundang-undangan atau law in book. Ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Laura Nader dalam bukunya The Anthropological Study of Law 1965 mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut. 1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal? 2. Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial? Ketiga, apakah mungkin diadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas? Keempat, apakah tipologi hukum berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dengan aspek budaya dan organisasi sosial? Dan kelima, mengapa hukum itu berubah serta bagaimana cara mendeskripsikan sistem-sistem hukum? Objek kajian antropologi hukum ada dua, yaitu manusia dengan kebudayaannya. Yang kedua, manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya.
T.O. Ihromi meringkas tugas antropologi hukum ada 3 hal, yaitu pola penyelesaian sengketa, pengendalian sosial, dan hukum dan kebudayaan. Perbedaan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji masyarakat modern, sedangkan antropologi hukum mengkaji masyarakat tradisional. Masyarakat yang menjadi objek antropologi hukum ini adalah masyarakat pedesaan atau agraris di dunia timur dengan cara berpikir dan perilaku masyarakat yang tradisional, magis religius dan komunal atau dalam artian yang masih primitif. Sedangkan sosiologi hukum objeknya masyarakat barat yang bersifat heterogen dan kompleks, cara berpikir dan perilakunya serba konseptual, individualisme, liberalisme berdasar kepentingan semata. Sosiologi hukum sudah menggunakan hukum tertulis atau dalam artian undang-undang nasional, sedangkan antropologi hukum masih menggunakan hukum yang tidak tertulis atau hukum rakyat lokal. Menurut Kejaraningrat, perbedaan antara ilmu hukum adat dengan antropologi hukum adalah di mana ilmu hukum adat mempelajari berbagai macam sistem hukum dalam masyarakat tradisional suku bangsa di Indonesia yang diabstraksikan dari keputusan hakim adat atau dikaji secara komparatif dalam beragam sistem hukum adat Nusantara. Sedangkan antropologi hukum mempelajari sistem hukum adat Nusantara tetapi juga mempelajari beragam sistem di benua Afrika, Asia maupun benua Amerika Utara dan Selatan. Antropologi hukum mengkaji objek perilaku manusia yang menyangkut hukum, sedangkan hukum adat mengkaji norma hukum di luar perundang-undangan. Dalam artian antropologi mengkaji perilaku masyarakat, sedangkan hukum adat mengkaji norma hukumnya, atau antropologi mengkaji bagaimana kenyataannya, sedangkan hukum adat mengkaji bagaimana yang seharusnya. Walaupun pada dasarnya antropologi hukum merupakan ilmu yang telah berdiri sendiri, tidak berarti antropologi hukum tidak ada hubungannya dengan ilmu lain. Antropologi hukum dan hukum adat, jika dibandingkan, kedua ilmu ini hampir sama, serupa sasaran objeknya tetapi tidak sama metode pendekatannya. Objek permasalahan dalam antropologi hukum lebih luas oleh karena perilaku manusia bermacam-macam, sifat watak dan tingkah lakunya berbeda-beda dan berubah-ubah, dipengaruhi keadaan waktu dan tempatnya. Misalnya orang Melayu jika berbicara keras-keras, jika berundi berkepanjangan, sedangkan orang Jawa jika berbicara lebih halus dan tidak bertele-tele. Dalam hukum adat, perilaku-perilaku seperti itu tidak banyak dibahas, lebih menekankan soal norma dan perilaku hukum adat yang harus ditaati. Antropologi hukum dan etnologi. Etnologi adalah salah satu cabang ilmu antropologi budaya. Bahasan utamanya mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa. Jika dikhususkan dalam perspektif hukum, maka ilmu ini menjadi etnologi hukum atau disebut dengan antropologi hukum. Antropologi hukum dan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses dalam masyarakat. Ia mencoba menemukan hukum-hukum yang menguasai proses tersebut, mempelajari gejala-gejala sosial, hubungan antara pribadi dan masyarakat, antara golongan masyarakat satu sama lain, lembaga masyarakat dan lainnya. Dari beberapa perbedaan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum, di masa sekarang ini, kedua ilmu ini sudah bertemu di lapangan yang sama, baik di desa atau di kota, dikarenakan negara-negara terbelakang sudah mulai maju. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi mendekatkan hubungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Antropologi hukum dan psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial atau ilmu jiwa masyarakat mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat, bagaimana perilaku seseorang dalam masyarakat, pengaruh individu atas masyarakat, peranan seorang pemimpin atas suatu organisasi, dan lain sebagainya. Antropologi hukum juga mempelajari perilaku manusia dengan mengutamakan penelitian kasus perselisihan yang terjadi dengan norma-norma hukum dan perilaku hukum berdasarkan kenyataan yang sungguh berlaku. Maka dengan memiliki ilmu psikologi sosial, maka studi antropologi hukum akan menjadi lebih mudah. Ilmu psikologi sosial merupakan ilmu pembantu bagi antropologi hukum. Antropologi hukum dan religi.
Pentingnya pengetahuan agama dalam studi antropologi hukum pada masyarakat pedesaan ialah sebagai sumber bahan untuk memahami perilaku hukum anggota masyarakat. Kemanfaatan antropologi hukum tidak hanya dilihat dari kebutuhan teoritis, tetapi juga dari segi kebutuhan praktis. Kebutuhan teoritis ialah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu berpikir, sedangkan kebutuhan praktis ialah dalam rangka pembangunan hukum, pembentukan peraturan, penegakan dan penerapan hukum dan keadilan bagi kehidupan masyarakat. Manfaat bagi teoritis. Dengan pendekatan antropologi hukum akan memudahkan pembuatan kesimpulan dan pemberian saran yang baik untuk memperbaiki atau untuk mengadakan perubahan aturan hukum terkait. Dalam mempelajari perilaku hukum dan peristiwa hukum tidak semata-mata dari segi kaidah-kaidah hukum ideal, tetapi juga dari kenyataan yang berlaku dan analisisnya bukan hanya bertitik tolak dengan ukuran sistematika hukum barat. Manfaat bagi praktisi hukum. Para praktisi hukum yang dimaksud adalah para cendekiawan hukum praktis yang cara berpikir dan berperilaku sebagai pemain di atas panggung arena hukum, baik dalam perbuatan hukum maupun penerapan hukum. Manfaat bagi praktisi politik. Praktisi politik yang dimaksud ialah para aktivis politik, yaitu semua orang yang dalam pikiran dan perilakunya berperan dalam arena politik, baik yang duduk dalam pelaksanaan pemerintahan negara maupun yang berada di luar pemerintahan, di lembaga-lembaga partai politik ataupun organisasi masyarakat yang menyangkut urusan politik. Manfaat antropologi hukum bagi praktisi ialah sebagai tolak ukur sejauh mana praktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum. Manfaat bagi pergaulan masyarakat. Antropologi hukum akan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang suatu golongan masyarakat, misalnya dengan menerangkan tentang susunan masyarakat hukum adat dan adat istiadatnya, sifat watak perilaku orang-orangnya, cara berkenalan, cara berbicara, cara berunding, dan cara menyelesaikan perselisihan dan lainnya. Pengertian budaya hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu. Tipe budaya hukum ada 3, yaitu budaya parokial atau parochial culture, budaya subjek culture, dan budaya partisipan atau participant culture. Yang pertama adalah masyarakat budaya parokial atau picik. Cara berpikir masyarakatnya masih terbatas. Tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas pada lingkungannya sendiri. Pemimpinnya bertindak serbaguna. Ia sebagai kepala suku sekaligus sebagai kepala adat atau agama. Ia bertindak sebagai polisi, jaksa, hingga hakim yang memutus perselisihan warga adatnya. Ketiga, ketergantungan warga terhadap pemimpinnya teramat besar, sehingga watak atau karakter pemimpinnya akan memengaruhi sistem kepemimpinannya. Dan yang terakhir adalah segala aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin dianggap benar dan tidak ada yang berani untuk menentang karena takut adanya saksi gaib dan sejenisnya. Selanjutnya masyarakat budaya subjek atau takluk. Yang pertama, cara berpikir masyarakatnya sedikit berkembang, telah timbul kesadaran hukum yang umum. Yang kedua, masyarakat belum terlibat secara aktif dalam pelaksanaan hukum karena pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan masih terbatas. Dan yang ketiga, ketidakinginan untuk terlibat dalam hukum juga bisa diakibatkan karena adanya rasa takut pada ancaman yang dapat ditimbulkan oleh penguasa. Yang keempat, rasa ketidakberdayaannya mengakibatkan sikap pasrah terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dan yang terakhir, ketaatan atas kebijakan bukan berarti menerima dengan ikhlas, tetapi sikap menerima dan menolaknya tidak dinyatakan secara terbuka. Dan yang terakhir adalah tipe budaya masyarakat partisipan atau berperan serta. Yang pertama, cara berpikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda. Sebagian masih berbudaya takluk atau subjek, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta. Dan kedua, setiap orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, baik yang menyangkut kepentingan umum, keluarga, maupun pribadinya. Dan yang terakhir, penerimaan atau penolakan terhadap hukum boleh didasari atas kesadaran hukum sebagai warga yang baik, ataukah mengandung niatan yang lain, misalnya kepentingan pribadi ataupun golongannya.
찾으러